Pemirsa, ribuan hakim di seluruh Indonesia menggelar cuti bersama mulai hari ini. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tuntutan terhadap perbaikan kesejahteraan para hakim. Protes serupa juga disuarakan oleh para hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan. Para hakim di Pengadilan Negeri Palembang turut mendukung gerakan cuti massal dalam rangka menuntut kenaikan gaji dan tunjangan untuk kesejahteraan mereka. Dukungan tersebut ditunjukkan melalui aksi solidaritas dengan membentangkan spanduk dukungan serta pemasangan pita merah putih di halaman Pengadilan Negeri Palembang pada Senin pagi. Meski didukung gerakan, para hakim di Pengadilan Negeri Palembang tidak ada yang mengambil cuti untuk menjaga jalannya pelayanan publik. Pengadilan Negeri Palembang juga tetap menggelar sidang lantaran banyaknya perkara yang harus disidangkan. Dalam rangkaian cuti bersama para hakim ini, perkara pra-peradilan dan perkara yang masa hukumannya segera berakhir tetap diagendakan seperti biasa. Kami sangat merasakan itu karena dengan selama ini kami terima, kami harus menekan kebutuhan kami sendiri. Sementara dengan menekan itu pendidikan anak, kesejahteraan kami, keluarga ya, itu sangat minim ya. Jadi kami sangat mendukung pemerintah perhatikan untuk kesejahteraan kami. Karena memang sudah wajib lah, sudah 12 tahun gaji tidak naik. Memangnya sehari biasanya menangani perkara berapa banyak, Bu? Kalau saya kebetulan juga hakim tipikor sampai 46. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tetap menggelar sidang yang telah dijadwalkan di tengah aksi mogok kerja ribuan hakim di Indonesia. Kebijakan ini diambil karena banyaknya sidang-sidang yang digelar, di antaranya sidang kasus tindak pidana korupsi. Walaupun sidang tetap berjalan, PN Jakarta Pusat menyatakan dukungan penuh kepada seluruh aksi yang dijalankan oleh Solidaritas Hakim Indonesia pada hari ini hingga 11 Oktober mendatang. PN Jakarta Pusat tidak memberikan intervensi apapun kepada seluruh kebijakan hakim jika memutuskan penundaan sidang pada hari ini. Dengan perhitungan tadi ya kan, dengan memperhitungkan kalau penahanannya masih panjang, kalau penanganan perkaranya juga masih panjang, tidak dalam hal PKPU yang berbatas waktu hanya 20 hari ya kita tunda. Jadi kami juga mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman dengan menunda persidangan yang kategorinya tidak seperti yang tadi saya sampaikan. Ada 20 hari berbatas penahanan sudah mau. Jadi khusus untuk perkara atau kasus timah ini hari ini sudah terjadwal untuk sidang pemeriksaan saksi kalau nggak salah. Yang majelisnya tetap bersidang, ya tetap bersidang. Nanti saya nggak tahu karena kami tidak intervensi majelisnya itu. Yang jelas tetap dibuka sidang dan diperiksa saksi yang sudah ada. Pemirsa, para hakim melakukan audiensi di Gedung Mahkamah Agung Jakarta pada Senin siang. Audiensi tersebut mengawali hari pertama cuti bersama seluruh hakim Indonesia yang dilakukan pada tanggal 7 hingga 11 Oktober 2024. Ribuan hakim mengikuti aksi cuti bersama di berbagai daerah, sementara 148 di antaranya berkumpul di Jakarta untuk melakukan audiensi terkait perbaikan kesejahteraan mereka. Beberapa tuntutan mereka adalah kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang tidak mengalami perubahan sejak 12 tahun terakhir. Dalam keterangan sebelumnya, mereka menuntut kenaikan tunjangan jabatan hakim sebesar 242% dari tunjangan jabatan tahun 2012. Besaran tersebut menimbang nilai inflasi saat ini. Para hakim juga menolak adanya kesamaan gaji pokok hakim dengan pegawai negeri sipil. Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Soeharto menekankan bahwa para hakim tidak melakukan mogok massal, melainkan mengambil hak cuti secara bersamaan. Soeharto juga memastikan para hakim tersebut tidak meninggalkan tanggung jawabnya. Lagi-lagi saya harus jelaskan bahwa tidak ada mogok massal, tidak ada cuti bersama. Ini nomenklatur ini dijelaskan dulu. Karena mogok nanti kaitannya dengan tidak berjalan. Ini tidak ada. Bahwa garis dari KMA, cuti boleh diambil berbarengan, bukan cuti bersama ya. Karena cuti bersama itu cuti yang tanggalnya sudah
ditentukan oleh pemerintah. Biasanya tanggal-tanggal dekat dengan peringatan keagamaan atau tanggal masuk yang diapit 2 tanggal libur, itu cuti bersama. Kalau adik-adik hakim ini atau kawan-kawan SHI ini bukan cuti bersama, mereka menggunakan hak cutinya secara berbarengan karena tanggalnya mereka yang pilih. Ya, jadi bukan cuti bersama, bukan pula mogok, tapi cuti yang tanggalnya secara berbarengan yang pilih. Ini nanti, dan itu sudah saya tandaskan sebagai jubir Mahkamah Agung berkali-kali, garis pimpinan Mahkamah Agung, cuti itu adalah hak mereka sepanjang diambil tidak bantu jalannya persidangan, tidak ada masalah ya. Kalau hakim apalagi peradilan umum itu tahu mana yang didahulukan. Misalnya di pegang perkara anak, dia pegang perkara tahanannya akan habis, itu mereka tahu. Dia tidak akan cuti, dan ketuanya juga tahu mana yang diizinkan cuti kalau beban pekerjaannya. Sementara itu pemirsa, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata menunjukkan empatinya pada kegelisahan hakim. Ia menegaskan akan melakukan salah satu tugas Komisi Yudisial, yaitu menjaga kehormatan dan martabat hakim. Pada prinsipnya, bisa disampaikan oleh Bu Wakil bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung ini memahami kegelisahan dari teman-teman hakim tentang soal kesejahteraan. Ya, ini memang sangat kemudian sangat terkait atau sangat menjadi potensi untuk masuknya perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang sudah melanggar kode etik dan integritas. Kemudian kita perlu perjuangkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini secara kawan hakim agar para penegak hukum itu tujuan utama kami. Yang kedua, sesuai dengan fokus kami bahwa menjaga dalam konstitusi tugas Komisi Yudisial ini selain menjadi hakim agung juga dalam menjaga martabat dan kehormatan perilaku hakim. Salah satu yang terkenal pasti pengawasan, mana-mana hakim bisa melakukan kalau pengawasan pada ada yang hal yang lain, yaitu bahkan advokasi, meningkatkan kapasitas dan sebagainya. Dan KAI juga sudah bekerja lah. Jadi mohon dipahami untuk teman-teman hakim yang mungkin belum bertemu atau apa, tapi selama era kami ini kami sudah kunjungan kepada kami untuk menemui hakim. Kami melihat langsung bagaimana fasilitas perumahan, misalnya bagaimana ada perumahan yang ada di pojok kota yang tidak terjaga oleh keamanan, dan kemudian banyak lagi keluar dari teman-teman yang ditugaskan di tempat yang terubah dan sebagainya. Ini tentunya menjadi concern sekali bagi KAI dan MLA untuk berkomitmen mengawal proses peningkatan kesejahteraan hakim. Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI Yasardin menyebutkan bahwa perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hakim telah dilakukan sejak tahun 2018 silam. Tim untuk mengawal perbaikan kesejahteraan hakim juga telah dibentuk. IKHI untuk kesejahteraan hakim pada umumnya ini sudah dimulai lama sejak periode Pak Soehadi yang lalu, yaitu tahun 2018 dan 2019. Tetapi nampaknya itu adalah sebagai kelanjutan dari putusan hak uji material nomor 23 tahun 2018. Dan ini merupakan amanat Munas IKHI pada tahun 2022 di Bandung. Jadi pada Munas itu diamanatkan kepada kami pengurus 2022-2025 untuk kembali memperjuangkan tentang kesejahteraan hakim. Lalu pada tahun 2023 teman-teman di
Humas. Pak Humas ini Humas Mahkamah Agung, kalau Humas Mahkamah Agung juga Humas DKI. Jadi beliaunya ada di sini mempelajari kembali, mengulang kembali yang dulu pernah diusulkan pada 2019 itu, ditambah dengan naskah akademik dengan beberapa pembaharuan. Kemudian draft tersebut diusulkan kepada pimpinan Mahkamah Agung. Tadi sudah disebutkan surat-suratnya, tidak akan saya ulangi lagi. Kemudian ketika juga Mahkamah Agung membuat atau bukan Mahkamah Agung, DKI untuk tim untuk kalau orang itu dipantrinya, jadi pantrinya untuk nanti melakukan pembicaraan dengan Mensesnek, melakukan pembicaraan dengan Kemenpan, dengan Bapak Ibu Kementerian Keuangan. Hak dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Sudah 12 tahun berlalu, namun belum ada perubahan gaji maupun tunjangan. Berikut besaran gaji dan tunjangan para hakim. Besaran gaji hakim berbeda-beda bergantung dari masa kerja. Gaji pokok hakim diawali dari gaji PNS golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun yang mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2.064.000 per bulan. Sementara hakim dengan golongan tertinggi yaitu 4E menerima gaji Rp4.978.000 per bulan. Selain gaji, hakim juga mendapatkan tunjangan yang bervariasi bergantung dari jabatan dan lokasi. Selain itu, hakim menerima tunjangan uang kemahalan yang juga bervariasi berdasarkan zona kerja. Tunjangan kemahalan adalah tambahan gaji sebagai antisipasi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.